Indonesia kaya akan kebudayaan dan sukunya. Di tengah perkembangan teknologi, ada salah satu suku yang berpegang teguh pada paru-paru dunia, yaitu hutan. Mereka adalah suku Mentawai. Dianggap sebagai salah satu suku tertua di Indonesia, telah mendiami Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat sejak 500 tahun sebelum Masehi. Butuh banyak perjuangan untuk sampai ke pedalaman Mentawai. Ini perlu menyeberangi ganasnya samudera, susur sungai, hingga berjalan kaki menyusuri hutan. Mentawai bukan pulau kosong. Sama seperti Raja Ampat, Mentawai atau Pulau Sipora merupakan surga tersembunyi yang juga dihuni oleh manusia, tradisi, dan juga alam yang menyatu. Namun, pada hari ini dan belakangan ini, pulau ini atau surga ini semakin terancam, dan ancamannya justru datang dari selembar kertas perizinan yang tidak mendengar suara rakyatnya sendiri. Pada tahun 2023, PT Sumber Permata Sipora mendapat izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 20.000 lebih hektar atau hampir setengah luas Pulau Sipora. Saat ini, perusahaan sedang mengajukan dokumen AMDAL dan telah sampai pada tahap penilaian. Namun, yang luput dari perhatian pemerintah adalah bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari 6 wilayah adat UMA yang sudah diakui secara hukum lewat Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 11 tahun 2017. Ini bukan sekedar izin, ini ancaman langsung terhadap sistem kehidupan masyarakat adat jika hutan ditebang. Maka bukan hanya pohon yang tumbang, tapi seluruh ekosistem, sumber pangan, air, budaya, bahkan identitas bisa hilang. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusakan lingkungan adalah perubahan terhadap lingkungan yang melampaui batas daya dukungnya, sementara pencemaran adalah masuknya zat atau komponen yang merusak fungsi lingkungan. Kerusakan ini memang belum terjadi di Sipora, tapi ancamannya begitu nyata dan hukum lingkungan tidak meminta kita menunggu sampai semuanya hancur dulu. Justru, prinsip utamanya adalah mencegah sebelum semuanya terlambat. Sebenarnya, penerbitan izin PBPH di Sipora ini sudah menyalahi Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, yang menyebutkan bahwa hanya kegiatan konservasi, pendidikan, penelitian, pariwisata, pertanian organik, perikanan berkelanjutan, dan pertahanan yang boleh dilakukan di pulau kecil. Artinya, izin pembalakan ini cacat hukum sejak awal. Juga lebih lanjut, masyarakat sebenarnya bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, sementara secara pidana, jika kelak terjadi kerusakan akibat aktivitas PBPH, maka pelaku dapat dijerat pasal 98 atau pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Kasus ini harus dilihat dalam bingkai prinsip hukum lingkungan. Yang pertama terkait asas kehati-hatian, asas pencegahan, asas partisipatif, asas tanggung jawab negara, dan asas keadilan antar generasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 secara tegas menyatakan bahwa semua kebijakan lingkungan hidup harus berlandaskan asas-asas tersebut. Maka walaupun kerusakan belum terjadi, secara yuridis izin PBPH ini sudah bertentangan dengan hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 70 juga menyebutkan bahwa masyarakat berhak berperan dalam perlindungan lingkungan, dan masyarakat adat Mentawai dalam hal ini telah menjalankan itu. Mereka menolak dan juga menyuarakan penolakan terhadap AMDAL serta mengajukan keberatan. Ini adalah bentuk demokrasi lingkungan tersebut. Pasal 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 menyebutkan tujuan hukum lingkungan ialah menjaga kelestarian, menjamin hak atas lingkungan yang sehat, dan mewujudkan keadilan bagi generasi kini dan nanti. Jika kita membiarkan PBPH terus berjalan di Sipora, maka kita sedang menodai tujuan hukum itu sendiri. Mentawai bukan tanah kosong, ini adalah rumah, ini adalah tanah juga budaya, serta nafas yang hidup. Memberikan izin kepada perusahaan untuk menebang hutan dan merusak hutan adat sama saja dengan mencabut akar hidup masyarakatnya, pelan-pelan tapi pasti.
Dan ingat, dalam hukum lingkungan, diam bukan pilihan. Mencegah kerusakan adalah sebuah kewajiban. Maka hari ini, bersuara adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sebelum semuanya terlambat, mari kita jaga Sipora karena hukum bukan sekedar pasal, tetapi komitmen pada kehidupan.